Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di buku Manajemen Keajaiban di bab ketiga itu saya mengupas atau memberikan poin materi lebih ke niat ya, atau simpelnya niat adalah kompas energi kehidupan. Banyak sekali yang mungkin belum dalam memahami esensi dari niat ini, tapi untuk sama-sama kita samakan pemahaman kita bahwa sesuatu yang saat ini kita pegang, sesuatu yang saat ini kita lihat, sesuatu yang saat ini mungkin sedang ada dalam kehidupan kita adalah bagian dari niat yang pernah kita sadari ataupun tidak kita sadari. Karena di buku ini saya jelaskan bahwa niat itu sebagai pembuka segalanya. Semua dimulai dari niat. Niat bisa digunakan menjadi bisa diposisikan sebagai energi baik secara realitas ataupun metafisik bagi siapapun yang kemudian memahami niat ini dengan lebih baik. Ada satu hal yang terlupakan ya, sebelum semua tindakan itu terjadi, langkah-langkah itu diambil gitu, keputusan itu diputuskan gitu. Ada sesuatu yang lebih dulu hadir dalam diri manusia. Itulah yang disebut dengan niat gitu. Makanya banyak sekali yang menyampaikan perbaiki niatmu dulu gitu. Nah, sebenarnya memperbaiki niat itu tidak serta-merta hanya mengucapkan saja, tapi dalam konteks di buku Manajemen Keajaiban ini, untuk niat itu menjadi titik awal pergerakan kehidupan. Bahkan adanya kita itu bagian dari niat itu sendiri. Sudah umum ya kalau yang muslim sering mendengarkan bahwa inamal amalu binniyat, atau sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Itu hadis Bukhari Muslim. Nampaknya sederhana, tetapi sesungguhnya menyimpan satu rahasia yang cukup signifikan tentang cara kerja kehidupan diambil dari niat ini. Ia menjelaskan nilai atau pengetahuan. Itu niat, walaupun niatnya sama, tetapi kontekstualnya bagi pribadi masing-masing itu menjadi berbeda, menjadi tidak sama. Kekuatannya pun tidak sama. Ingat, dimensi kita yang sering saya kupas di dalam buku Manajemen Keajaiban adalah dimensi energi. Nah, maka di poin 3.1 di bab 3 itu saya menuliskan niat adalah arah energi kehidupan. Bayangkan sebuah kapal ya yang berada di sebuah samudra yang luas itu akan sangat mungkin tidak mencapai tujuan ketika niatnya itu tidak jelas terlebih dahulu. Mesin kapal yang mungkin sangat kuat, bahan bakarnya sudah penuh, sudah cukup, awaknya pun sudah sangat terampil, sudah dengan sertifikasi masing-masing umpamanya. Namun tanpa arah yang jelas, maka kapal itu hanya akan berputar-putar saja. Dalam kehidupan manusia hal itu sama gitu. Simpelnya gini lah gitu. Ketika saya tanya, kamu pengen kaya? Jawabannya pasti iya gitu. Tapi batasan iyanya itu sampai sejauh mana? Masing-masing itu mempunyai energi niat itu tersendiri. Ia memberikan arah pada pikiran kita. Niat itu memberikan makna pada tindakan kita. Dia memberikan energi pada setiap langkah yang kita ambil. Bahkan rangkaian kata-kata yang disampaikan atau yang diucapkan itu terkadang mempunyai beban energi yang tidak sama di niat tersebut. Ketika ada orang bilang I love you, ketika ada orang bilang aku mencintaimu atau menyayangimu, itu menjadi biasa saja. Tapi ketika itu disampaikan dengan niat yang tulus, dengan kekuatan energi yang full, maka otomatis akan nyampe pada tempatnya. Kemudian di poin 3.2 saya mengupas bahwa niat itu dalam perspektif energi dan kesadaran. Kenapa sih dari awal suka selalu bicara tentang kesadaran? Simpelnya begini gitu. Saya tidak mau bermetafora yang terlalu seperti apa dan bagaimana ya, tapi memang saya sudah mencari padanan kata yang kemudian mampu mengurai, menjelaskan, mendefinisikan sebuah pengetahuan selain dengan kata kesadaran. Kesadaran itu konsepnya seperti ini. Banyak orang yang belajar kemudian tahu. Nah, setelah kemudian tahu, levelnya itu ya baru tahu saja. Tapi ketika dia sudah berada di level mengetahui, kemudian dia merasakan, itu levelnya sudah masuk di level kesadaran. Nah, di poin titik 2 yang kemudian saya berikan judul niat dalam perspektif energi dan kesadaran, saya menarik sudut pandang kesadaran niat bukan sekedar kalimat di dalam hati. Niat itu frekuensi batin ya, yang memancarkan energi tertentu. Ketika seseorang itu memiliki niat yang jernih misalnya, ia memberi manfaat dan membantu orang lain dan mencari ridho dari Tuhan yang Maha Besar. Sebaliknya, ketika niat itu dipenuhi dengan ketakutan, keserakahan, ambisi, ego, itu memancarkan frekuensi lebih kacau.
Maka oleh karena itu gini, satu tempo di bisnis security saya sering sekali melakukan investigasi terhadap kasus. Gitu. Nah, satu hal yang kemudian sering jadi pertanyaan ya, Pak kok bisa ketemu sumber masalahnya ya, gitu. Bisa ketemu alasannya kenapa dia menggelapkan uang, kenapa dia mencuri dan segala macam gitu. Dia tidak tahu tentang ilmu ini. Si pencuri atau orangnya tidak tahu bahwa ada energi yang dia tidak sadari itu terpancarkan sendiri, ya. Terpancarkan sendiri sehingga pancarannya itu bisa kita tangkap arahnya kemana. Ya. Di 3.3 ya, saya juga menuliskan niat dan pikiran bawah sadar. Saya tidak sepenuhnya memaksakan kawan-kawan untuk memahami bahwa ada yang menyangka tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar atau apapun namanya lah. Cuma dalam konteks buku ini saya memang menuliskan niat dalam konteks pikiran bawah sadar. Kenapa? Peneliti itu menunjukkan bahwa sebagian besar keputusan manusia sebenarnya dipengaruhi oleh pikiran bawah sadarnya. Itu memang iya, saya setuju. Mungkin kawan-kawan yang sudah membaca atau menemukan buku-buku yang lain pasti akan satu bahasa dengan hari ini. Itu niat yang kuat itu akan tertanam ke dalam pikiran kita. Bahkan ada beberapa orang yang ketika dia ditanya reasonnya atau alasannya melakukan sesuatu, dia tanpa perlu jeda, ya langsung database yang ada di pikirannya itu langsung mudah sekali untuk menguraikan atau menyampaikan bahwa niat saya ini begini dan begini. Kenapa? Karena sudah tertanam di dalam database-nya itu. Ketika itu terjadi, ya pikiran, emosi, tindakan mulai bergerak dalam arah yang sama. Itu yang sering saya sebut dengan satu frekuensi. Ketika sudah satu frekuensi, maka apapun yang diinginkan memungkinkan sekali untuk mudah ditemui atau mudah dirasakan. Nah, ketika niat ini tepat dalam konteks kesadaran ini, maka peluang itu akan mudah. Nah, di poin 3.4, niat dalam perspektif spiritualis Islam, ya, saya memang seorang Muslim dan saya beribadah seperti pada umumnya, sehingga saya juga menuliskan di sana secara perspektif Islam. Itu sangat mempunyai posisi yang up to date ya. Selain mempunyai porsi yang khusus. Kalau kita bicara mengenai niat, para ulama bahkan mengatakan bahwa niat adalah ruh dari setiap amal. Niat adalah ruh dari setiap amal. Tanpa niat yang benar, niscaya tindakannya pun juga akan kehilangan nilainya. Seseorang memberikan makan keluarganya dengan niat mencari ridho Allah, maka otomatis dia melakukan sesuatu atau kehidupan sehari-harinya untuk mendapatkan pahala. Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, ya dalam pandangan Islam sendiri, niat itu mempunyai porsi dan posisi yang sedemikian khusus, mungkin seperti itu. Di poin 3.5 saya tuliskan di situ niat, fokus, dan hukum perhatian. Dalam ilmu psikologi kognitif terdapat sebuah prinsip sederhana. Dalam ilmu psikologi kognitif ada ilmu sederhana, yaitu apa yang kita fokuskan cenderung berkembang dalam kehidupan kita. Aku mau kasih contoh ya. Besok silakan dicoba. Yang sedang dalam perjalanan kerja atau yang sedang kemanapun. Coba kamu tentukan satu warna kendaraan, mobil boleh, motor boleh. Kamu fokuskan, otomatis di hari yang sama besok, maka kamu akan ketemu dengan kendaraan dengan warna yang memang sudah kamu fokuskan. Itu menunjukkan bahwa niat ya atau fokus itu akan mengarahkan pada kejadian dalam kehidupan kamu. Kalau memang masih belum meyakini, kamu bisa menggunakan teknik itu. Secara sadar kamu bisa akan ketemu di sana. Memurnikan niat. Ini poin 3.6 berikutnya ya. Memurnikan niat itu gini. Sebagai manusia itu sangat wajar memiliki harapan dan tujuan. Sebagai manusia sangat wajar sekali. Hanya saja di dalam diri kita itu ada ego ya, yang lebih luas. Saya tidak menyalahkan ego, hanya mengelolanya, menempatkan pada porsinya itu yang penting. Pertanyaan sederhananya yang bisa kita ajukan pada diri kita sendiri adalah, apakah yang saya lakukan, apakah yang sudah kamu lakukan, apakah yang sudah kamu lakukan memberi manfaat bagi orang lain? Apapun, keinginan kaya, keinginan berlimpah, keinginan banyak rezeki, sejauh mana berkontribusi dan bermanfaat untuk banyak orang. Itu salah satu rahasianya saya bocorkan. Sehingga tadi saya bisa ada kunjungan kawan-kawan. Terima kasih tadi yang sudah datang, Pak Aro, Pak Eko. Kita sedang diskusi, salah satunya adalah membahas tentang itu. Jadi ketika seseorang itu mempunyai niat membahagiakan orang lain dalam berbagai bentuk percakapan, komunikasi dan segala macam, otomatis di situ ada energi lain yang akan membantu keberlimpahan itu datang sendiri.
Apakah tindakan ini membuat saya lebih dekat kepada Sang Maha Pencipta? Tanyakan sama niatnya. Kemudian apakah niat yang saya lakukan ini dilandasi ketulusan atau hanya dorongan ego saja? Tanyakan lagi. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membantu kita menjaga arah kehidupan. Contoh ya, ketika kita mau mengambil sesuatu, keputusan dalam hidup, apapun bentuknya, dalam pekerjaan, kemudian dalam investasi atau dalam bisnis gitu. Coba tanyakan, rundown dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan tadi. Ketika jawabannya sudah satu frekuensi, maka insya Allah akan ketemu. Nah, di bab yang terakhir, ya, di bab 3 ini, tentang niat ini, saya mau menyampaikan bahwa setiap tindakan itu lahir dari niat. Setiap niat memancarkan energi, dan energi membentuk realitas kehidupan kita. Ketika niat kita jernih, yang kita pancarkan menjadi lebih harmonis. Ketika energi kita harmonis, kehidupan pun bergerak dengan cara yang lebih selaras. Disinilah kita mulai memahami sebuah kebenaran yang sangat sederhana namun sangat dalam. Poin terakhir dari bab ketiga di buku manajemen keajaiban ini, bahwa keajaiban seringkali bukan datang dari luar, ia lahir dari niat. Keajaiban tidak datang dari luar, tapi ia lahir dari niat yang jernih dalam hati manusia. Apabila banyak keajaiban yang sulit kamu temukan dalam kehidupan kamu, boleh jadi memperbaiki niat, memahami, mengetahui tentang niat ini jauh lebih penting terlebih dahulu. Sampai pada waktunya, seluruh keajaiban itu akan datang tanpa kamu terkaget-kaget. Ingat, saya menyampaikan ini tidak untuk menggurui siapapun, tetapi yang saya alami, saya bagikan. Banyak sekali keajaiban yang terjadi dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan kawan-kawan semua, itu terjadi, sayangnya Anda tidak mengetahuinya. Ketika nanti sudah mulai mengetahui bahwa yang terjadi itu adalah buah dari sebuah keajaiban, dan kamu mau mampu mengakses energinya itu, maka tidak menutup kemungkinan kamu bisa menggunakannya untuk mendatangkan keajaiban-keajaiban apapun yang kamu inginkan dalam kehidupanmu. Nah, di bab ke-7 saya membuat sebuah praktek untuk kemudian mengakses di tahap sana. Tapi saya secara bertahap nanti akan saya uraikan. Semoga insya Allah dalam waktu dekat ini atau di bulan ini, bulan April ini, kebetulan bulan April itu bulan lahirnya Rasulullah, bulan lahir saya juga. Saya berharap untuk proses cetak buku bisa dimulai di bulan April, dan buku manajemen keajaiban bisa segera diterbitkan, baik yang berupa fisik ataupun berupa e-book yang kemudian bisa dinikmati oleh kawan-kawan semua. Terima kasih kawan-kawan yang sudah join. Belum sempat nyenggol satu-satu ya. Terlalu banyak sekali yang masuk. Kak Ragil, Kak siapa lagi ini? Kak Asih, Kak Hasan, Kak Algiba, Kak Abdul Rahim. Thank you yang sudah bergabung, berkah berlimpah ruah. Saya selalu mengakhiri dengan live saya ini dengan mengirimkan energi untuk kawan-kawan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kirimkan energi berkah berlimpah ruah, sehat bahagia selalu selamanya untuk seluruh yang menyaksikan dan menemukan video saya ini. Rezeki memulai hari ini dan seterusnya datang bertubi-tubi, berbondong-bondong, dengan cara mudah, menyenangkan, dan ajaib dari segala penjuru arah, disangka dan tidak disangka. Sama mudahnya masuk ke nomor rekeningmu, masuk ke kantong-kantongmu, dan orang-orang yang mengelilingimu. Berkah berlimpah ruah, bahagia selalu selamanya. Terima kasih yang sudah bergabung. Belum sempat single satu-satu, yang baru ngintip ini ada kakakku yang paling cantik, Kak Krewil, terima kasih sudah mengintip. Kemudian Kak CTA, siapa lagi, Mam Fajrin, thank you. Yang pengen lihat live lengkapnya, insya Allah nanti saya editing, akan saya buatkan VT ya. Yang baru kenal atau bertemu dengan buku manajemen keajaiban, silakan nanti mengintip di VT. Semoga buku manajemen keajaiban menjadi bagian atau ikut serta dalam rangka membuka wawasan luas kita bersama. Saya bukan ustadz, saya juga bukan seorang ulama, kita teman seperjalanan. Get Focus, Go Freedom, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.